Halo sahabat kompositor dimanapun kalian berada, bagaimana kondisi kalian? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya, Iman Hidup Yandika, SSI Indonesia Management, dalam channel kesayangan kita semua, Profit Shooter. Nah, itu dalam video kali ini saya akan membahas perusahaan BRIS ya. Jadi kita akan berbicara, ngobrol santai tentang saham BRIS. Nah, kenapa BRIS? Karena menurut saya BRIS ini sangat menarik ya. Apalagi nanti pada saat dia sudah right issue. Nah, jadi seperti apa ceritanya? Sebelumnya saya sudah pernah membahas BRIS ya. Silakan teman-teman cek di video saya sebelumnya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dari BRIS tentang bagaimana kita bisa melakukan atau berpikir atau menggunakan logika berpikir kita. Ya, jadi kita menggunakan logika berpikir secara sederhana, tapi sangat powerful ya. Jadi bisa kita gunakan untuk investasi kita, terutama di saham BRIS. Nah, sekali lagi ini bukan merupakan ajakan menjual ataupun membeli, kan disclaimer on. Sebelumnya silakan teman-teman pencet tombol like ya, dan juga subscribe apabila nanti teman-teman mendapatkan manfaat dan juga insight terbaru dari video saya. Dan silakan share dan komen video ini, dan silakan dibagikan pada teman, kerabat, dan juga saudara yang membutuhkan video edukasi tentang investasi dan juga trading. Oke, stay tune terus. Baik, rekan-rekan sekalian, jadi sesuai dengan janji di awal, jadi kita akan menggunakan logika berpikir kita untuk menganalisa BRIS. Nah, logika berpikir yang saya maksudkan di sini adalah tentang bagaimana kita berpikir layaknya seorang manajer investasi. Kenapa sebagai manajer investasi? Karena manajer investasi itu merupakan equity fund, jadi dia mengelola dana masyarakat, ya walaupun dana kelolaannya itu jumbo, tetapi dia tidak bisa serta-merta langsung asal hajar, asal masuk aja ke dalam sebuah saham. Ya, jadi kita berbicara tentang reksadana saham kan. Reksadana saham itu adalah 80% komposisinya adalah saham, 20% adalah cash. Ya, jadi meskipun dana kelolaan uangnya itu banyak, tetapi kalau reksadana saham ya 80% harus dalam bentuk saham. Ya, tidak boleh dalam bentuk cashnya terlalu banyak. Nah, oleh karena itu, dia harus masuk ke saham, tetapi juga harus sangat hati-hati dalam memilih saham. Itulah manajer investasi. Makanya manajer investasi itu memiliki banyak sekali analis. Ya, analis-analis yang hebat, yang digaji besar-besar, agar bisa memberikan analisa mereka, agar bisa memberikan pendapat ya, pendapat tentang analisa dari top to bottom ya, artinya dari industrinya seperti apa, kemudian mengerucut ke sektornya, mengerucut lagi ke perusahaannya sebelum diputuskan oleh si manajer investasi. Nah, setelah diputuskan oleh manajer investasi, itu pun tidak bisa serta-merta langsung hajar ya. Jadi si manajer investasi juga berhitung tentang portofolionya dia, berapa persen yang masuk ya. Jadi si manajer investasi berhitung atas komposisi. Nah, kenapa? Karena dia harus menjaga kinerja portofolionya ya, ada NAB-nya di sana. Oleh karena itu memang harus sangat hati-hati ya, meskipun dari si analis sudah memberikan analisa yang hebat, analisa yang sangat kira-kira sangat akurasinya sangat tinggi, tetapi si manajer investasi juga memiliki wewenang untuk masuk di saham tersebut ya, meskipun analisanya sudah data-data sudah didapatkan dengan kemungkinan akurasi yang sangat tinggi. Nah, itu pola pikir dari si manajer investasi. Nah, sekarang kita dari BRIS ya, kita berpikir atau menggunakan logika berpikir kita untuk BRIS. Kembali ke BRIS ya, kita memposisikan diri kita sebagai manajer investasi untuk saham BRIS. Nah, BRIS ini sebelum dia merger ya, jadi 2021 dia merger. Ada BNI Syariah, kemudian ada Mandiri Syariah, dan juga BRI Syariah. Nah, sebelum dia merger, dia namanya adalah BRI Syariah. Nah, BRI Syariah dengan kode emiten BRIS. Sekarang setelah merger menjadi Bank Syariah Indonesia dengan kode emiten juga BRIS. Nah, sebelum dia merger, BRIS atau BRI Syariah otomatis kepalanya atau bosnya ya, kita bilang bos, itu adalah BRI. Saat ini sudah ada 3 kepala atau 3 bos, kita ngomong secara kasar ya.
ada BNI Syariah, Mandiri Syariah, dan BRI Syariah. Nah, dengan adanya 3 BOS tadi, otomatis kinerjanya juga nanti akan bisa dipantau setelah minimal 1 tahun berjalan. Ya, 2021 merger, 2022 saat ini ya, itu baru menginjak 1 tahun setelah dia merger. Ya, artinya kinerja dari ketiga bosnya tadi sinkron apa tidak, kemudian apakah lebih bagus ataukah lebih buruk sebelumnya merger. Nah, saat inilah ditentukan. Nah, dengan ada kondisi seperti tadi, baru 1 tahun merger, nah ini tentunya menjadi pertimbangan bagi si reksadana sebelum dia masuk. Nah, otomatis reksadana itu pun dia harus menganalisa dulu ya setelah 1 tahun perjalanan, karena tentunya sebelum merger dengan sesudah merger apakah ada perbedaan ya. Jadi perbedaan yang maksud apakah dia menjadi lebih baik ataukah dia sama saja ataukah dia menjadi menurun performanya. Nah, jadi reksadana tentunya belum bisa masuk saat ini. Ya, dia menganalisa laporan keuangannya minimal sampai Q4 2022 sebelum memutuskan bisa masuk atau tidak. Nah, walaupun dia sudah memutuskan untuk masuk, tentunya tidak bisa langsung jor-joran ya, tidak bisa langsung all in. Ya, dia juga harus menghitung komposisi dari portofolionya untuk menjaga kinerja dari portofolionya. Dan kemungkinan besar di reksadana itu nanti masuknya dia akan bertahap ya, bertahap untuk mencari polanya, untuk mencari kinerjanya, apakah nanti dengan masuknya BRIS ke dalam portofolio mereka bisa menunjang dari kinerja portofolionya atau tidak, atau mungkin perlu analisa lebih lanjut. Nah, itu nanti reksadana akan memutuskannya setelah dia bisa masuk. Nah, tetapi catatan di sini dia mulai bisa masuk itu tentunya dari aksi korporasi right issue ya, karena dengan aksi korporasi right issue otomatis nanti free float-nya sudah terpenuhi ya, free float 7,5%. Bagi teman-teman yang belum tahu free float itu kenapa penting bagi reksadana, jadi reksadana itu perlu yang namanya likuiditas ya, karena reksadana saham 80% saham dia kan perlu nanti apabila saham tersebut dia masuk ya setelah dapat rekomendasi dari analis, kemudian dia masuk ternyata kinerjanya jelek, dia agar bisa langsung switching ya, switching sahamnya itu dengan cara gimana? Tentunya dengan melepas sahamnya kalau misalkan likuiditasnya tidak bagus, saham yang beredar di masyarakat terlalu sedikit, tentunya dia tidak bisa melakukan switching tadi, tidak bisa menjual sahamnya. Nah, ini juga jadi pertimbangan. Oleh karena itu, sebelum right issue dilaksanakan, sebelum aksi korporasi tersebut dilaksanakan dan belum memenuhi kriteria free float, reksadana syariah maupun reksadana konvensional belum bisa masuk saat ini. Nah, tetapi jika nanti sudah right issue, sudah bisa masuk, tentunya dia juga harus melakukan perhitungan berapa besar komposisinya masuk di sana, dan tentunya melihat bagaimana kinerjanya ya, kinerja setelah 1 tahun dia merger. Apakah nanti kalau misalkan lebih bagus, berapa komposisi yang akan dimasukkan ya, berapa persen, apabila stagnan atau apabila sama saja, berapa persen komposisi yang akan dia masuk ke BSI atau BRIS, apabila performa menurun berapa komposisinya. Tetapi dengan catatan di sini BSI Syariah merupakan perusahaan banking ya, perusahaan banking syariah terbesar di Indonesia saat ini. Nah, saya rasa itu menjadi poin tingginya, poin besarnya, bagaimana mungkin nanti reksadana menilai BRIS ini lebih dari perusahaan atau banking lain ya, karena dia merupakan satu-satunya saat ini bank syariah terbesar di Indonesia. Nah, tetapi dia harus menunggu free float-nya dulu baru bisa masuk. Nah, dengan melihat data tadi, ya sebenarnya ini merupakan peluang bagi kita untuk kita cermati. Ya, atau mungkin disclaimer on ya, ini bisa kita mulai investasi di sana karena BSI ini atau BRIS ini kita bisa melihat sebagai perusahaan yang benar-benar bagus ya. Pertama, dia sebagai perusahaan bank syariah terbesar di Indonesia saat ini. Ya, teman-teman bisa mention kompetitor-kompetitornya ya di kolom komentar. Kemudian
dia sudah mulai merambah ke luar negeri ya, sudah mulai membuka bank ya dengan target pegawai-pegawai atau TKW-TKW atau TKI-TKI kita yang ada di sana agar payroll-nya bisa dibayar melalui BRIS. Kemudian yang ketiga, kita melihat dari kinerjanya, laba bersih meningkat, kemudian juga dana pihak ketiga atau DPK juga meningkat, kemudian dari segi pembiayaan segmen mikro meningkat, pembiayaan kartu meningkat, dan juga pembiayaan gadai meningkat. Nah, ini kita bisa lihat dari kinerjanya saja bahwa BRIS ini merupakan perusahaan yang sehat, perusahaan yang bagus, bahkan baru 1 tahun merger. Nah, kenapa bisa perusahaan ini bisa sebagus itu? Ya tentunya karena BRIS merupakan anak usaha BUMN. Ya, meskipun belum dimiliki oleh pemerintah secara langsung, tapi secara tidak langsung itu dimiliki oleh pemerintah melalui Bank BRI, kemudian BNI, dan juga Bank Mandiri. Nah, yang jadi pertanyaannya di sini adalah reksadana belum mau masuk. Tapi apakah harga saat ini 1.400 ini itu reksadana berani beli? Ataukah mungkin nanti kalau misalkan harga ternyata nanti sudah reksadana mulai masuk, apakah di harga 2.000 atau 3.000 atau 4.000 reksadana itu takut untuk masuk? Nah, ini semua kita tidak tahu ya, ini karena semua berdasarkan analisa mereka, bagaimana si analis memberikan rekomendasi, memberikan analisa kepada si manajer investasi. Tapi satu hal yang pasti, setelah free float ya, atau satu hal yang bisa kita analisa bahwa setelah free float nanti reksadana akan masuk ya, apakah di harga 2.000, 3.000 atau 4.000, selama dia memiliki keyakinan atau selama dia memiliki data yang menunjukkan bahwa harga masih bisa naik lebih tinggi, tentunya harga 2.000 atau 3.000 atau 4.000 bukan menjadi masalah untuk reksadana masuk. Ya, kita tidak berbicara soal dana besar di sini ya, meskipun reksadana memegang atau menghimpun dana yang luar biasa besar, tetapi dia tidak bisa asal masuk saja. Ya, kembali lagi ke masalah kinerja portofolio dan juga nilai aktiva bersihnya nanti akan berpengaruh ya. Nah, kita tidak berbicara tentang investasi abal-abal atau investasi bodong ya, sekuritas bodong. Ya, tentunya mungkin asal bisa masuk saja. Kita berbicara tentang reksadana syariah dan reksadana konvensional yang memang benar-benar terdaftar di OJK dan memiliki kinerja portofolio yang baik. Nah, tentunya nanti dia masuk itu kemungkinan pertama di komposisi yang agak kecil, tetapi masalah harga itu tergantung nanti bagaimana si manajer investasi memutuskan berdasarkan analisa yang diberikan oleh analisnya ya, karena apakah 2.000, 3.000 atau 4.000 itu harga yang terlalu mahal bagi mereka, selama mereka memiliki keyakinan dan data yang mumpuni atau data yang bisa menunjukkan harga bisa naik lebih tinggi, tentunya dia akan masuk. Nah, ini bisa menjadi pertimbangan kita juga, atau bisa menjadi sinyal kita juga bahwa harga 1.400 ini masih merupakan harga yang masuk akal karena reksadana belum masuk ya. Balik lagi, reksadana belum bisa masuk karena free float, aturan free float belum terpenuhi. Nah, sebenarnya ada juga skenario ya, kita masuk saat ini ya di harga 1.400, nanti apabila right issue sudah dilaksanakan ya, apabila harganya sudah mulai merangkak naik, kita bisa jualan ya. Kalau kita ingin trading, kembali lagi ke posisi kita, apakah trading ataukah investasi. Silakan teman-teman sesuaikan dengan profil teman-teman, bisa ditonton di video saya paling awal. Nah, jadi balik lagi ya, 1.400 kita membeli BRIS, kemudian secara kasar ya, kita jualan ke reksadana ya, nanti setelah right issue dan free float itu terpenuhi. Nah, jadi intinya di sini adalah yang pertama, kita harus memiliki pola pikir atau logika berpikir sebagai manajer investasi. Ya, kenapa manajer investasi? Karena manajer investasi merupakan orang yang profesional di bidangnya. Memang bertujuan untuk berinvestasi, apalagi dia memegang namanya reksadana saham. 80% harus dalam bentuk saham. Ya, kalau 80% dalam bentuk uang berarti dia adalah reksadana pasar uang. Tapi kalau 80% dalam reksadana saham, ya uang dari masyarakat harus dalam bentuk saham. Nah, jadi kita berpikir tentang bagaimana logika berpikir sebagai seorang manajer investasi
yang memegang reksadana saham. Itu yang pertama. Kedua, kita menganalisa BRIS dari logika berdasarkan reksadana belum bisa masuk saat ini. Dia harus menunggu red issue. Ya, agar aturan free float itu terpenuhi baru mereka bisa masuk. Dan setelah masuk, kemungkinan tidak bisa langsung jor-joran karena melihat dulu bagaimana kinerjanya setelah 10 tahun dia merger. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita menganalisa BRIS ini sebagai perusahaan yang bagus. Ya, justru karena kita tahu ini sudah bagus dan kemungkinan nanti setelah free float reksadana saham syariah atau reksadana saham konvensional sekalipun itu bisa masuk, dan ini bisa menjadi acuan kita agar kita bisa masuk lebih awal. Nah, jadi sekali lagi ini bukan merupakan ajakan atau menjual ya, ataupun membeli. Jadi silakan teman-teman analisa kembali, silakan teman-teman baca berita, kemudian tarik kesimpulan dari sebuah cerita sebelum teman-teman memutuskan untuk berinvestasi. Tetapi di sini video ini untuk mengajarkan teman-teman bagaimana logika berpikir dan bagaimana agar teman-teman memiliki sebuah pemikiran ya, atau mungkin mendapatkan cerita langsung tanpa harus capek-capek membuka berita sana sini, yang dimana kemungkinan juga mungkin bisa menyesatkan. Nah, jadi mungkin segitu saja dulu penjelasan tentang BRIS, tentang bagaimana kita menggunakan logika berpikir untuk saham BRIS. Ya, jadi silakan teman-teman nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman menjadi yang pertama untuk mendapatkan update-update menarik dan juga video-video terbaru dari saya seputar dunia pasar modal. Ya, saya Imadi Dupiandika, SSI Malaysia Manajemen, mohon undur diri. See you in the next video. Bye bye.